1231075. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai penganggaran modal. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Penganggaran modal itu bisa berupa pengalokasian dana, peningkatan nilai, dan evaluasi investasi. Nah, penganggaran modal adalah proses pengalokasian dana untuk proyek-proyek jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Peningkatan nilai. Penganggaran modal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menginvestasikan dana pada proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau keuntungan yang lebih tinggi dari biaya modal. Lalu, evaluasi investasi. Penganggaran modal melibatkan evaluasi investasi yang cermat untuk menentukan apakah proyek-proyek yang dihasilkan layak secara finansial dan akan menghasilkan pengembalian yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Nah, ada beberapa tujuan dari penganggaran modal itu sendiri. Yang pertama itu alokasi sumber daya dan peningkatan profitabilitas, di mana penganggaran modal bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Sedangkan peningkatan profitabilitas, di mana berfokus pada pemilihan investasi yang dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi bagi suatu perusahaan. Selanjutnya ada berbagai metode penilaian proyek investasi atau metode untuk menyusun ranking dari usul investasi. Di antaranya yang pertama payback period, net present value, internal rate of return, dan average rate of return. Rumus payback period. Rumus pengambilan aliran kas per tahun jumlahnya tidak sama. Teman-teman bisa lihat rumusnya seperti ini. Payback sama dengan N ditambah A kurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun. Selanjutnya rumus pengambilan aliran kas per tahun jumlahnya sama. Nah, memakai rumus payback period ini, yaitu investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Teman-teman bisa lihat rumusnya seperti ini. Nah, nomor 2, metode net present value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang atau present value dari keseluruhan penerimaan proset dengan nilai sekarang dari sejumlah pengeluaran modal atau net investment atau capital outlay entity investment. Dalam perhitungan NPV, diterima atau ditolaknya suatu usul investasi mengacu pada asumsi berikut. Yang pertama, jika nilai sekarang dari keseluruhan penerimaan yang diterima lebih besar dari sekarang net investment, maka usul investasi dapat diterima. Nah, PV of proset lebih besar dari net investment, usul investment diterima. Teman-teman bisa lihat. Yang kedua, jika nilai sekarang dari seluruh penerimaan proset yang diterima lebih kecil dari nilai sekarang net investment, maka usulan investasi dapat ditolak. Rumusnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Itu PO sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N dibagi R. Teman-teman bisa lihat. Ini nomor 3, metode internal rate of return atau IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Nah, sebaiknya IR yang diperoleh harus selalu lebih besar dari biaya modal. Bila kondisi ini terjadi, jaminan atas pinjaman akan lebih besar atau IR
IRR lebih besar dari tingkat pengembalian, karena tingkat proses yang diharapkan lebih besar dari penetapan tingkat pengembalian yang ditetapkan semula. Nah, rumusnya seperti ini, yaitu R sama dengan P1 dikurang C1, P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1. Nah, nomor 4, metode average rate of return atau ARR adalah metode yang menunjukkan present keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari rata-rata investasi atau average investment. Apabila ketiga metode yang telah diuraikan di muka atau payback periode, NPV, dan IRR mendasarkan diri pada proses atau cash flow, maka metode ARR ini mendasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku. Metode ini disebut dengan metode accounting rate of return. Average rate of return dapat dihitung dengan average sama dengan total investment dibagi 2, dan average rate of return earning after tax atau EAT dibagi average investment. Cash inflow sama dengan earning after tax atau IAT ditambah depresiasi. Jika diketahui proses dan depresiasi, maka cash inflow sama dengan earning after tax atau IAT dikurang depresiasi. Nah, itu tadi ada beberapa metode penilaian proyek investasi atau metode untuk menyusun ranking dari usul investasi. Nah, selanjutnya beberapa keuntungan dari penganggaran modal. Yang pertama itu meningkatkan profitabilitas, meningkatkan efisiensi, peningkatan daya saing, dan pengurangan risiko, di mana penganggaran modal membantu perusahaan dalam memilih proyek-proyek investasi yang paling menguntungkan. Nah, peningkatan efisiensi, di mana membantu suatu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan daya saing, di mana membantu suatu perusahaan untuk tetap kompetitif dalam meningkatkan teknologi, proses produksi, dan produk atau layanan mereka. Nah, penganggaran modal merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan investasi yang melibatkan analisis dan perencanaan yang cermat. Melalui proses ini, perusahaan dapat menentukan proyek-proyek investasi yang layak dan menguntungkan secara finansial. Nah, penerapan prinsip-prinsip penganggaran modal yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategis jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penganggaran modal menjadi alat yang vital dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis di perusahaan. Baik, mungkin itu penjelasan saya sedikit mengenai penganggaran modal. Sampai bertemu di video selanjutnya.